Data Pro Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMIBI mencatat kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada kuartal 2 tahun 2026 masih tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi. Ya, halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali menyapa Anda dalam Market Review yang akan mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di tanah air dan juga global. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Bank Indonesia mencatat kinerja industri pengolahan pada kuartal 2 2026 tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi. Meski tetap ekspansif di level 51,43, namun melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di 52,03%. Data Pro Manufacturing Index Bank Indonesia atau PMIBI mencatat kinerja lapangan usaha industri pengolahan pada kuartal 2 tahun 2026 masih tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi. Hal tersebut tercermin dari PMIBI yang berada di atas batas level ekspansi 50 poin, tepatnya 51,43%. Namun demikian, angka tersebut lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya, yaitu 52,03%. Adapun berdasarkan komponen pembentuk PMIBI, sebagian besar berada pada fase ekspansi, yakni volume produksi 53,81%, volume total pesanan 52,77%, dan volume persediaan barang menjadi 53%. Namun lagi-lagi level komponen tersebut mengalami perlambatan dibandingkan kuartal 1 2026. Sementara komponen kecepatan penerimaan barang input dan jumlah tenaga kerja masih melanjutkan fase kontraksi masing-masing sebesar 47,46% dan 48,65%. Sementara itu, Bank Indonesia memproyeksi pada kuartal 3 2026 kinerja lapangan industri pengolahan diperkirakan akan meningkat dan tetap berada pada fase ekspansi yang tercermin dari PMIBI sebesar 52,32%. Ekspansi didorong oleh volume produksi, volume persediaan barang jadi, dan volume total pesanan. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kinerja industri pengolahan mulai melambat di kuartal 2 2026. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Retma Gita Wirawasta, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (AFSIFI). Kemudian ada Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Faisal, apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah Mas Pras. Selamat pagi juga Pak Retma. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Retma, apa kabar? Baik Mas Pras, salam Baik. sehat. Salam Pak sehat Faisal. juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan data ya terkait dengan Bank Indonesia. Ini ada Prom Manufacturing Index PMI Bank Indonesia begitu yang sudah dirilis. Ini menyebutkan bahwa memang kinerja manufaktur Indonesia masih tetap terjaga, kemudian masih berada juga di fase ekspansifnya. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan kuartal 1 2026 ini ada perlambatan begitu nih. Bagaimana Anda melihat Pak Faisal? Ini suatu hal yang menjadi sinyal perlambatan yang perlu kita waspadai atau siklus normalis saja begitu? Kalau semenjak bulan akhir Maret ketika mulai memanas di Teluk, sebetulnya kan kita sudah expect bahwa di triwulan kedua ya ini akan banyak pressure terhadap perekonomian global dan juga domestik dan termasuk juga industri. Yang dirasakan oleh industri terutama paling tidak adalah pertama harga untuk energi yang naik ya, baik itu minyak maupun gas dan juga yang lain-lain. Bahkan bukan hanya harga energi tapi juga input bahan baku itu jadi lebih mahal ya, karena disrupsi juga dari sisi logistiknya ya. Lalu yang kedua juga adalah dampaknya terhadap konsumen karena ada passing through ke konsumen, juga ada imported inflation juga dari sisi makanan dan lain-lain, sehingga mengurangi daya beli masyarakat terutama untuk kebutuhan yang non esensial
yang ini banyak tentu saja di manufaktur ya. Nah, jadi kalau melihat kondisi ini, kita tentu saja melihat faktor global berperan besar pada eh, PMI manufaktur pada triwulan kedua. Nah, tapi di luar itu sebetulnya pertanyaannya apakah ada faktor di luar kondisi konflik geopolitik global yang ikut mempengaruhi. Ya. Nah, saya melihat ada dua faktor yang lain ya. Dua faktor yang lain ini, satu adalah faktor yang sifatnya mungkin lebih dikatakan tadi kalau pertanyaannya apakah tren pelambatannya ini musiman atau tidak. Ya. Ini bukan musiman ya, saya pikir karena ini sudah terjadi sejak awal COVID sampai dengan sekarang, yaitu Oke. adalah dari sisi kekuatan konsumen untuk industri manufaktur dari kalangan kelas menengah dan calon kelas menengah yang terus mengalami penurunan dari 2020 sampai dengan sensus terakhir yang kami cek itu 2025 kan. Jadi sudah 6 tahun lebih ini trennya belum balik. Padahal industri manufaktur paling besar mengandalkan konsumsi itu dari golongan ini. Jadi golongan ini punya kontribusi paling besar ya terhadap order untuk produk-produk manufaktur. Dan satu lagi tadi yang faktor yang kedua ini juga ada faktor statistik ya. Jadi artinya ini mungkin yang dikatakan musiman mungkin ini ya. Jadi karena di triwulan kedua tahun ini ada Lebaran, karena ini year on year dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu itu ada Lebarannya di triwulan kedua. Tahun ini praktis sebetulnya paling banyak di triwulan pertama. Jadi ada apa yang disebut dengan high base effect yang mempengaruhi secara statistik juga jadi lebih rendah. Nah, jadi paling tidak 3 faktor tersebut yang saya bisa jelaskan. Baik, itu dia ada beberapa poin yang sudah disampaikan. Faktor global domestik yang memang menjadi salah satu faktor penopang ataupun penyebab terjadinya perlambatan begitu di sektor manufaktur berdasarkan data dari From Manufacturing Index Bank Indonesia. Nah, kalau dari sisi pelaku usaha, dari sisi industri manufakturnya, Pak Retma, apa yang bisa kita cermati dengan beberapa informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Faisal? Iya, memang betul, Mas Pras. Jadi kondisi global sebetulnya menjadi faktor, salah satu faktor gitu ya. Jadi memang kalau kita ngomong di tekstil itu kan bahan baku naik, energi naik, logistik juga kan naik. Jadi semuanya naik. Di sisi lain juga daya belinya juga mulai agak turun. Jadi tentu produksinya juga sedikit melambat gitu ya. Tapi saya sedikit soroti sebetulnya yang paling urgent kalau di sektor kami termasuk industri manufaktur sebetulnya adalah kekuatan industri itu sendiri gitu ya. Jadi kalau dilihat memang daya beli melemah, tapi daya beli itu masih konsumsi itu masih lumayan besar gitu ya. Bahkan bukan lumayan, ini Indonesia dengan penduduk yang sangat besar, konsumsinya juga besar gitu. Cuman karena memang tadi ada faktor, ada ketika industrinya rantai industri struktur industrinya tidak kuat, begitu ada goncangan di global gitu ya, maka secara otomatis yang harusnya kita masih bisa berjalan, bahkan kalau kita bicara masih posisi ekspansi gitu ya 51, di atas masih di atas 50. Dengan kondisi konsumen yang ada sekarang harusnya nggak segitu gitu, harusnya bisa di atas 52, 53 gitu ya. Ini kalau struktur industri kita kuat, tapi karena struktur industri kita lemah, begitu ada goncangan sedikit pasti akan terkoreksi gitu. Oke, tapi dengan beberapa informasi yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Faisal begitu, bahwa memang ini perlambatan yang bukan musiman, dalam artian terjadinya sudah sejak lama begitu. Nah, kaitannya dengan utilisasi yang mempengaruhi kapasitas produksi sendiri dari serat dan benang filamen sendiri, ini seberapa jauh kondisi saat ini? Sudah mulai ada pembalikan arah dalam artian rebound begitu Pak Retma atau belum? Belum, justru yang kemarin kan kalau kita bicara tadi ya setelah COVID, setelah 2022 lah intinya. Setelah 2022 ini kan kita kan banyak perusahaan yang tutup, bahkan perusahaan tutup ini bukan mereaktivasi lagi, tapi udah menjual mesin-mesin produksinya. Di sisi lain belum ada investasi yang di sektor hulu ya, belum ada investasi yang mereplace itu gitu ya. Jadi memang ini bukan musiman, tapi memang kelihatannya pelemahan secara terstruktur ya, terus-terusan terjadi. Ini di sektor hulu ya. Beda kalau misalkan di sektor
hilir gitu, karena di sana ada konsumsi yang langsung ke masyarakat, di mana di sana ada kekuatan yang bisa nyerap produksi mereka. Nah, kalau di kelemahan sektor tekstil ini kan ada di sektor midstream. Nah, jadi ketika sektor midstream, sektor hilirnya banyak impor, tentu midstreamnya tidak akan bisa beroperasi lebih banyak. Dan begitu juga sampai ke hulunya begitu, Mas Pras. Oke, ini menarik kalau kita cermati dengan informasi juga ini komponen pembentuk dari PMI Bank Indonesia ada volume produksi, ada volume persediaan barang jadi, ada juga volume total pesanan di kuartal kedua justru yang mengalami perlambatan. Nah, apakah dipicu lagi-lagi permintaan di dalam negeri atau faktor global? Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak Redma dan juga Pak Faisal ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan berikut ini kami akan sampaikan data dari Bank Indonesia ini terkait dengan Prompt Manufacturing Index yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Ini datanya dari kuartal 1 tahun 2025 sampai dengan kuartal kedua di tahun 2026. Sempat memang masih terus bertahan di level ekspansi dalam artian berada di atas 50 poin. Kemudian sempat memang mengalami terendah di kuartal kedua tahun 2025 di 50,89 poin. Trennya naik sampai dengan kuartal 1 2026, namun di kuartal kedua terjadi penurunan menjadi 51,43 poin untuk Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia. Berikutnya kita akan cermati data. Ini dia komponen-komponen yang memang menjadi pembentuk dari PMI Bank Indonesia. Yang pertama ada volume produksi tadi di kuartal 1 2026 54,07, ini masih dalam level ekspansi. Di kuartal kedua turun menjadi 53,81 mengalami perlambatan dari sisi volume produksi. Volume pemesanan juga tidak jauh berbeda dari 53,2 poin menjadi 52,77 poin. Sementara dari sisi kecepatan penerimaan barang input di kuartal 1 2025 ini memang mengalami kontraksi ya 49,06 poin, kemudian di kuartal kedua lebih jauh lagi menjadi 47,46 poin. Sementara volume persediaan barang jadinya tidak jauh berbeda, ini juga mengalami perlambatan dari 54,43 turun menjadi 53 poin di kuartal kedua tahun 2026. Sementara dari sisi komponen jumlah tenaga kerja di kuartal 1 2026 48,76 kontraksi juga masih mengalami posisinya, kemudian di kuartal kedua justru turun lagi menjadi 48,65 juga masih mengalami posisi yang kontraksi. Itu dia beberapa data. Dan selanjutnya kita akan dibandingkan dengan PMI Manufacturing versi dari S&P. Ini per Juni 2026 trennya sudah meninggalkan level ekspansi setelah di bulan sebelumnya Mei di level tipis saja 50 begitu. Kemudian di bulan Juni turun menjadi 46,9 poin untuk PMI Manufacturing Indonesia. Itu dia beberapa data yang sudah disampaikan. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Faisal dan juga Bapak Redma. Nah, Pak Faisal, dengan beberapa informasi dan data yang tadi sudah disampaikan begitu, menurut Anda seperti apa sih dengan komponen-komponen pembentuk dari Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia ini begitu perlambatan inikah memang kalau Anda sampaikan tadi bukan suatu hal yang siklikal, bukan musiman, tapi suatu hal yang memang terjadi sejak lama. Nah, ini apa yang perlu kita cermati lebih jauh terkait dengan komponen-komponen pembentuk tadi begitu Pak Rizal? Kalau kita lihat Prompt Manufacturing Index dari BI, tadi itu kan ada beberapa komponen ya, tapi intinya adalah produksinya, kemudian permintaan, order, kemudian ada tenaga kerja dan juga ada stok ya. Dan kurang lebih itu sebetulnya komponennya sama juga dengan S&P ya. S&P juga begitu. Walaupun nilainya itu berbeda ya, tapi sebetulnya tone-nya itu sama dan trennya juga sama. Kalau tadi yang disebut yang di BI ya, PMI BI itu lebih ke triwulanan, kalau S&P itu biasanya lebih ke juga ke bulanan, dan di bulan Juni yang terutama yang paling terprosok paling tajam ya. Nah, ini tidak lepas dari kalau lihat kondisi global yang saya katakan tadi itu meningkatkan biaya produksi dan juga menekan dari daya beli di sisi konsumen karena harga barang di tingkat konsumen itu juga naik ya. Nah, dalam kondisi seperti itu ketika sudah terjadi selama beberapa bulan, ini tercatat sebetulnya udah paling tidak 4 bulan ya berturut-turut, maka ini akan terus menggerogoti dari sisi permintaan ya. Di samping tadi juga ada faktor yang saya sebutkan kalau di dalam negeri itu tren yang sudah sejak COVID itu terjadi ya untuk kelas menengahnya. Nah, ketika order kepada ketika daya beli
terhadap produk manufaktur itu turun yang non esensial ini ya. Nah, kemudian itu akan mengurangi order tentu saja, lalu mengurangi juga dari sisi otomatis produsen akan mengurangi produksinya. Jadi output produksi juga turun. Dan hal yang sama juga dengan stok ya. Ketika produksi turun karena permintaan yang turun, maka otomatis reaksi daripada produksi akan mengurangi permintaan terhadap tenaga kerja. Nah, oleh karena itu disebutkan kalau kita baca laporan yang S&P, maka ini bulan Juni itu kecepatan penurunnya paling tajam, baik Oke. dari sisi output maupun juga dari sisi tenaga kerja. Jadi laju PHK-nya lebih cepat ya, dan juga dari sisi order ya, Oke. sehingga ini yang membuat kalau untuk S&P itu sekitar 46. Jadi tajam sekali sebetulnya Ya. penurunannya itu dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Itu kurang lebih, Mas. Oke, nah Pak Retma, apa yang dirasakan langsung dari sisi pelaku usaha dengan penurunan tadi ada PMI, BI, Bank Indonesia begitu, kemudian juga dengan PMI Manufacturing Index-nya yang versi S&P begitu. Benar-benar seperti apa sih yang dirasakan dari sisi produktivitas? Tadi utilisasi memang Anda katakan sedang menurun, tapi bagaimana dengan pemutusan hubungan kerja yang sempat disinggung juga oleh Pak Faisal tadi? Apakah ini masih terjadi hingga saat ini kah, atau dengan beragam kebijakan yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah agak sedikit tertahan nih Pak? Kalau dari sisi PHK sih belum ada yang report gitu ya PHK. Cuman kami dengar memang ada tidak memperpanjang kontraknya, kontrak karyawan ada beberapa yang tidak diperpanjang. Tapi memang tidak seperti semasif di tahun 2024 gitu ya. Nah, PHK-nya karena memang ini sudah pada level yang kalau mereka mem-PHK lagi sudah tidak ekonomis, artinya mereka harus tutup, sedangkan mereka harus berusaha bertahan. Jadi paling diakalinya dengan menurunkan produksi tadi. Memang dari sisi tingkat persaingan di market gitu ya, karena memang daya belinya ini ada sedikit pelemahan. Ya. Jadi market pun juga menurunkan pesanannya. Ketika menurunkan pesanannya, artinya stok-stok yang kemarin ada ini saingan di marketnya baik di sektor hilir, di sektor midstream sampai di sektor hulu juga sangat-sangat ketat. Bahkan sekarang kalau dulu barang import yang dikenal lebih murah daripada produk lokal itu bisa dengan mudah bersaing gitu ya dan laku. Kalau sekarang mereka juga kelihatannya agak kesulitan gitu. Artinya memang masalah utama yang akan terjadi adalah di konsumen. Jadi kekuatan konsumen ini kelihatannya akan semakin terus turun gitu ya, akibat tadi rentetan-rentetan dari beberapa bulan, beberapa tahun ke belakang. Di sini akan terasa beberapa bulan ke depan daya beli masyarakatnya juga akan terasa, sangat terasa. Oke, jadi proyeksi untuk beberapa bulan ke depan ini sudah bisa diprediksikan begitu ya, bahwa daya beli pun juga masih menjadi tantangan untuk industri tekstil dan juga produk tekstil. Nah, Pak Faisal, lantas seberapa jauh akhirnya ini bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini? Mengingat kan kemarin di kuartal 1 kita sudah cukup happy begitu 5,61%. Nah, potensinya masih berlanjut atau tertahan dengan data-data dari manufaktur tadi? Ya, sebetulnya karena manufaktur ini penyumbang PDB paling besar ya 19%. Oke. Sekarang itu sudah agak sedikit lebih bagus dibandingkan beberapa tahun lalu 18%. Nah, kalau kita lihat triwulan 1, pertumbuhan ekonomi kita 5,61 yang tinggi ya, di luar prediksi pada saat itu. Industri pengolahan tumbuhnya 5%. Jadi ya masih lebih di bawah pertumbuhan PDB, tapi masih sudah di level 5%-an. Jadi kontribusinya cukup besar dan andilnya dari 5,6 itu sekitar 1%-an itu dari industri pengolahan. Jadi Oke. otomatis kalau di triwulan kedua, leading indicatorsnya sekarang kita dari PMI ini sudah menunjukkan kecenderungan turun dan trennya itu terutama dari bulan ke bulan, bukan hanya triwulanan ya. Ya. Dari bulan ke bulan juga terutama Juni itu turun. Maka ini kemungkinan besar pertumbuhannya juga akan lebih rendah dibandingkan dengan triwulan 1. Nah, dan ini punya dampak nanti terhadap PDB. Ya, PDB menurut saya di triwulan kedua akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan triwulan 1, walaupun masih mungkin di 5% gitu ya. Masih bisa ke 5% ya? Itu bisa 5%, Wow. tapi di triwulan 1 5,6 kan ya. Iya, iya.
Ya. Oke, itu dia level optimis masih bisa bertahan di 5%. Berarti paling tidak ini menjadi modal kuat pertengahan tahun kita ya untuk menatap sampai dengan akhir 2026. Kita bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya Pak Faisal, Pak Retma, kita akan jeda dulu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia, kemudian juga ada Bapak Retma Gita Wirawasta, beliau adalah Ketua Umum APSIVI. Nah, bicara mengenai realisasi investasi ini Pak Rizal yang tengah mengalami peningkatan, data dari BKPM atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi menyebutkan sudah hampir menyentuh 50% dari target di semester 1 2026. Nah, apa yang bisa kita cermati begitu? Apakah aktivitas industri pengolahan ini juga sudah mulai menunjukkan akselerasi yang sejalan dengan masuknya investasi tadi begitu, Pak? Ya, perlu dipahami adalah bahwa biasanya BKPM memang mencatat investasi baru, ya Ya. investasi baru yang biasanya menengah besar ya. Jadi tidak semua investasi dalam bentuk modal tetap bruto itu tercatat oleh BKPM. Ya, jadi ada banyak juga yang tidak tercatat. Nah, tapi kira-kira 30-an% lah itu tercatat oleh BKPM dan memang kalau kita lihat dari triwulan ke triwulan memang naik terus ya Ya. dan cukup konsisten gitu. Nah, dari mana investasinya paling banyak? Kalau kita lihat di industri manufaktur, kalau industri manufaktur sebetulnya kalau dari catatan BKPM sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi yang masuk di sektor jasa. Dulu, terutama sebelum COVID itu lebih besar di jasa ya. Nah, jadi artinya industri manufaktur pasca COVID itu memang lebih tinggi investasinya masuk. Kemana? Nah, ini adalah ke sektor-sektor manufaktur prioritas pemerintah. Jadi jangan lupa bahwa industri manufaktur ini beragam sekali. Jadi Oke. spektrumnya lebar ya. Jadi ada yang high tech sampai kepada yang labor intensif ya. Oke. Nah, yang tinggi sekali pertumbuhannya itu memang adalah di sektor prioritas yang kaitannya dengan hilirisasi seperti industri logam dasar ya. Kemudian yang kaitannya juga dengan hilirisasi yang lebih dalam sekarang sudah masuk juga investasi ke pabrik-pabrik baterai, prekursor, komponen baterai begitu. Nah, ini jadi mendorong pertumbuhan investasinya naik, ini mendorong juga mestinya ke depan mendorong pertumbuhan manufaktur. Tapi ada beberapa pabrik yang memang belum, yang baru dibangun lah, jadi artinya belum beroperasi. Nah, di luar itu yang tinggi juga adalah selalu konsisten itu biasanya adalah di industri makanan minuman ya karena dia berbasis Oke. konsumen dalam negeri ya. Nah, jadi investasi itu memang naik terutama pada sektor-sektor industri tersebut. Nah, tapi kalau kita berbicara industri yang sekarang kita bahas sekarang, tentu saja bukan hanya sektor prioritas. Jadi banyak industri yang sudah lama sebetulnya ada di Indonesia, termasuk tadi industrinya Pak Retma, yang industri tekstil, dan juga pakaian jadi, dan juga banyak industri yang lain seperti industri farmasi, karet, kulit, kayu, dan lain-lain. Nah, ini yang berbeda kinerjanya dibandingkan dengan industri yang tadi yang saya sebutkan paling tinggi pertumbuhannya. Nah, jadi memang ada diskrepansi antara kinerja industri yang banyak tadi ya spektrumnya, ya lebar spektrumnya, dengan pendorong investasi yang banyak sebetulnya adalah ke sektor-sektor prioritas, terutama adalah penurunan kebijakan hilirisasi. Itu, Mas. Oke. Baik, nah Pak Retma, ini ada yang merembes nggak masuk ke dalam industri TPT nih dengan arus investasi yang tadi hampir 50% per semester 1 2026, Pak? Ya sebetulnya sama ya, di industri juga tumbuh ya investasinya ya. Jadi Oke. banyak ada investasi baru, kalau ekspansi sih sedikit ya, tapi investasi baru banyak, meskipun dari sisi kapasitas investasi yang masuk itu belum bisa menutup dari sisi volume kapasitas yang tutup di pabrik-pabrik tutup di 2023 2024 gitu. Di situ belum bisa menutup. Ya. Nah, cuman yang investasi-investasi yang baru ini masuk dan sebagian belum bisa beroperasi, jadi belum bisa berproduksi karena memang ada hambatan-hambatan di lapangan. Yang paling besar adalah hambatan AMDAL. Jadi
ada beberapa perusahaan yang besar yang juga sudah masuk, mesinnya sudah masuk gitu ya, dia tinggal produksi tapi karena memang ada hambatan perizinan, nah dia jadi belum bisa berproduksi. Jadi kalau kita kaitkan dengan PMI tadi, sebetulnya investasi ada, mesinnya sudah masuk, tapi dia belum bisa aktif berproduksi. Nah ini hambatan lain. Jadi ini juga sudah kita sampaikan pemerintah. Ini kalau tidak segera diselesaikan, masalah perizinan AMDAL ini juga akan jadi masalah juga untuk industri secara keseluruhan begitu. Oke, itu dia, masih ada beberapa tantangan tersendiri ternyata ya, meskipun tadi investasi masuk tapi masih terkait dengan masalah perizinan, begitu berarti birokrasi. Nah, lantas bagaimana Pak Faisal Anda menatap industri manufaktur paling tidak pertumbuhannya sampai dengan akhir tahun 2026 dengan beberapa tantangan tadi yang sudah disampaikan oleh pelakunya langsung begitu dari sisi APSIVIP, Pak Faisal. Ya, jadi kalau melihat pressure dari eksternal dan juga dari internal, kita melihat dari pemerintah ya ada beberapa kebijakan yang harus lebih serius untuk difokuskan pada manufaktur dan juga nanti ke moneter ya kaitannya nanti dengan pembiayaan. Nah, kalau dari pemerintah kita melihat paling tidak satu, ya tadi kan akar permasalahannya juga ada di biaya input ya, biaya produksi. Nah, Oke. itu perlu dicarikan jalan keluarnya karena biaya input termasuk energi itu naik ya. Kalau kemudian sampai kontraksi tajam berarti paling tidak ada insentif untuk industri-industri yang paling krusial ya untuk kemudian supaya mereka terbantu dari sisi meringankan biaya inputnya. Yang kedua dari sisi konsumen ya. Oke. Nah, ini yang saya katakan tadi kaitannya dengan insentif untuk kelas menengah yang ini akan menolong banyak industri ya karena ini dia konsumsi untuk across different industries. Jadi kalau kelas menengahnya turun otomatis banyak industri juga terpengaruh terutama yang berorientasi pasar dalam negeri. Nah, jadi insentif bagi konsumen untuk kelas menengah ya supaya porsi daripada non basic needs consumption-nya itu naik untuk produk industri ini jadi sangat penting. Dan yang ketiga tentu saja ada bauran kebijakan juga yang kaitannya dengan pembiayaan. Jadi kalau di moneter misalnya BI memang sekarang menaikkan tingkat suku bunga acuannya yang artinya otomatis biasanya suku bunga kredit itu untuk sektor itu juga naik. Nah, tapi ada instrumen yang lain yang bisa customize, seperti misalnya memberikan insentif potongan giro wajib minimum misalnya atau GWM bagi sektor-sektor yang dianggap penting untuk diperbaiki kinerjanya gitu. Nah, jadi bauran ini paling tidak yang diperlukan untuk supaya membantu industri pada saat sekarang. Ya itu dia beberapa rekomendasi yang diberikan bauran kebijakan yang lebih utama adalah menjaga lagi dan meningkatkan daya beli masyarakat khususnya kelas menengah begitu ya. Memang selama ini sempat mengalami penurunan dari sisi jumlah kelas menengah di Indonesia dan kita akan lihat benar-benar seperti apa nanti langkah dari pemerintah seperti yang diharapkan oleh ekonom, pelaku usaha sendiri atau tidak. Mengingat ini bahwa kita bicara mengenai industri manufaktur adalah memang tadi 19% ini kontribusinya terhadap PDB menjadi suatu yang sangat besar. Kemudian ada penciptaan lapangan kerja yang juga masif dan itu juga yang harus dijaga sampai dengan akhir tahun 2026. Baik Pak Retma, kemudian Pak Faisal, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak Faisal, Pak Retma. Terima kasih Mas Pras, Mas Faisal.